أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bertanya kepada para sahabat, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat?" Apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang bila kalian lakukan maka dosa-dosa kalian dihapus, wa yarfa'u bihi darajat, dan derajat diangkat. Dalam hidup ini kan yang paling kita inginkan, kalau kita ada kesalahan diampuni oleh Allah. Dan tentu saja kita menginginkan derajat, pangkat, dan kedudukan. Ternyata Nabi menunjukkan ada 3 hal. Beliau menyebutkan yang pertama, kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Jadi ternyata memperbanyak langkah ke masjid itu menghapus dosa, sekaligus mengangkat derajat. Jadi kita sholat ke masjid itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sholatnya, tapi berangkat kita dari rumah ke masjid itu dinilai. Bahkan berapa langkah yang kita lakukan itu ada nilainya. Itulah hebatnya dan besarnya keutamaan orang yang memperbanyak langkah ke masjid. Artinya rajin ke masjid. Karena disebutkan juga di dalam hadis yang lain bahwa orang itu kalau bolak-balik ke masjid, artinya rajin ke masjid, maka itu adalah bukti daripada iman. Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat ada orang kok bolak-balik ke masjid, artinya rajin ke masjid, maka saksikan dia adalah beriman. Jadi tanda keimanan itu adalah rajin ke masjid. Karena masjid itu disebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Berarti siapa yang datang ke masjid pada dasarnya adalah mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah tempat yang paling mendekatkan antara manusia dengan Allah. Dan orang kalau ke masjid, insya Allah dipastikan melakukan ibadah kepada Allah. Tentunya ke masjid itu sholat. Gak mungkin ke masjid gak sholat, kecuali anak-anak. Ada memang anak-anak, maklumlah anak-anak. Ya anak-anak begitulah. Tapi saya kira boleh juga yang remaja, yang pemudanya untuk mengajak adik-adiknya tertib di dalam masjid. Jangan diusir memang anak-anak, tapi hendaknya kalau di masjid ya ada yang membinanya, ada yang mengaturnya, supaya dia belajar bahwa di masjid itu adalah sholat. Lalu kok kemudian di tengah-tengah sholat ada yang sikut-sikutan, ya itu namanya anak-anak. Nah, kalau bapak sikut-sikutan pas sholat, ya itu namanya, itu baru masalah. Apalagi kok nenek-nenek kok sikut-sikutan, ya itu berarti ya masalah besar itu. Tapi kalau anak-anak memang begitulah, ya kadang lari, kadang sikut. Tetapi karena itu adalah anak-anak kita, hendaknya kita ajari bagaimana etika di masjid. Yang kedua, Nabi menyebutkan isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu, khususnya di bagian-bagian yang sulit dan juga dalam kondisi misalnya dingin, tapi tetap berwudu dengan sempurna.
Nah, inilah ajaran Islam. Gak ada ajaran wudhu selain di dalam ajaran Islam. Mana ada orang yang ngerti wudhu, buang angin, keluar angin lalu kemudian wudhu, kan tidak ada. Inilah murni ajaran Islam dan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diajari dalam Islam itu bukan hanya mengenal kotoran yang kasat mata, yang disebut dengan najis, ya kan? Tapi kita mengenal ada lagi kotoran yang nggak kelihatan dengan mata kepala, yang disebut dengan hadas. Hadas pun ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau buang angin itu hadas kecil. Kencing itu menyebabkan hadas kecil. Cara bersucinya ya dibersihkan kencingnya lalu kemudian berwudu. Tapi kalau hubungan badan laki-laki dan perempuan maka itu hadas besar. Maka bagaimana cara bersucinya? Ya mandi. Sehingga kita tidak menanggung hadas besar. Ini ajaran Islam. Tidak ada ajaran yang seperti ini kecuali di dalam ajaran Islam. Kalau mereka hanya mengenal tentang kotoran-kotoran yang kasat mata, tapi kita tidak. Dan karena itu, insya Allah kalau kita melakukan wudhu itu bukan hanya membersihkan kotoran, bukan hanya sekedar membersihkan debu yang ada di tangan kita, tapi sekaligus membersihkan hadas. Dan karena itu, ya insya Allah kalau kita ini yang sudah biasa berwudu, ya sudah pasti cuci tangan. Orang kalau cuci tangan belum tentu berwudu. Tapi kalau kita ini sudah pasti berwudu, ke masjid berwudu. Dan berwudu itu diantaranya adalah dengan mensela-selai tangan begini. Ini berwudunya. Lalu kemudian kumur-kumur sampai ke hidung. Hidung ini kita sedot. Ibu-ibu, bapak, kalau wudu itu di samping kita kumur-kumur terus kita keluarkan, sedot air lewat hidung. Tapi jangan sampai masuk. Cukup kira-kira sampai di sini. Terasa nyes gitu 3 kali. Insya Allah nikmat. Dan sekaligus itu mengeluarkan, ya kata orang sudah pasti di samping debu ya virus-virus itu keluar juga itu. Jadi insya Allah orang yang beriman itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah. Yaitu diantaranya dengan cara berwudu. Wudu kita bukan sekedar mencuci tangan, kaki, tapi sampai hidung, mulut, dan itu kita keluar. Dan juga rambut. Oleh karena itu sunnahnya berwudu itu untuk rambut itu bukan sekedar di sini. Sunnahnya itu begini, sampai ke belakang. Lalu kemudian dikembalikan lagi. Lalu ini masuk ke dalam telinga. Yang ini membersihkan luar. Subhanallah. Indah, bersih insyaallah. Jadi kepala kita ini kita sapu. Karena disapu dengan air wudu, maka insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya orang Islam. Kalau orang di luar Islam nggak ngerti hadas besar. Oleh karena itu orang di luar Islam itu berarti seumur hidup junub, seumur hidup hadas besar. Ya mereka kan hadas besar. Mereka berhubungan suami istri nggak pakai mandi apa? Ya, kayak binatang saja. Nah, kalau kita tidak, dan itu ternyata menghapus dosa sekaligus mengangkat derajat. Dan orang itu kalau berwudu, setelah berwudu berarti sholat. Jarang orang berwudu nggak sholat. Karena itu yang ketiga kata Nabi, wantidharus sholat ba'da sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Ada orang itu yang ditunggu-tunggu sholat, nggak datang juga akhirnya. Tapi ini yang dihapus dosanya ini dan yang diangkat derajatnya ini
bukan ditunggu sholat, tapi justru menunggu sholat. Kapan? Kok belum azan ya? Gitu. Kok belum azan? Dia sudah siap untuk menyiapkan diri sebelum waktu masuk. Beda, ada juga orang yang ngomong, kok sudah azan? Baru saja. Nah ini lain bulan. Tapi ini yang dicintai oleh Allah, yang dihapus oleh Allah dosanya, yang diangkat derajatnya, itu sifatnya nunggu sholat. Ya kayak kita ini kan nunggu sholat ini. Setelah sholat nunggu sholat tarawih. Lama sekali Ustaz Samlan ini ceramah, padahal mau sholat kan gitu. Ini kita mau sholat. Intidharus sholat ba'da sholat. Dan disebutkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang menganggap ceramah kita ini agak lama, saya kasih kabar gembira. Bapak, Ibu duduk nunggu sholat tarawih ini, statusnya meskipun ada senyum-senyum, itu nilainya sholat itu. Duduk nilainya sholat, karena nunggu sholat. Nunggu sholat itu nilainya sholat. Subhanallah, luar biasa pahala dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, alhamdulillah, insyaallah tiga-tiganya ini dalam kondisi sekarang kita miliki. Kita tadi dari rumah ke masjid berapa langkah sudah? Banyak, sudah enggak bisa dihitung. Dan kita sekarang posisi kita dalam kondisi wudu, ya kan? Ini semua pasti yang ada di masjid ini dalam kondisi sudah berwudu. Kalau batal pasti diam-diam keluar ngambil air wudu. Silakan. Kalau ada yang batal, ambil air wudu dan kemudian kembali lagi. Dan kita sekarang dalam posisi setelah sholat untuk menunggu sholat berikutnya, yaitu sholat tarawih. Semoga Bapak Ibu semua sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.